Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Ya, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Untuk memulai doa, Bapak minta ketua kelas 4 ya untuk memimpin kelas. Ya. Semua siap. Berdoa dulu. Beri salam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, kelas 4 dan kelas 5, mengapa kalian hari ini digabung menjadi satu kelas? Ini karena wali kelas 5 ini sedang ada urusan keluarga ya dalam beberapa hari ke depan ya. Karena untuk memulai mengecek kehadiran, Bapak akan keluar absen. Terlebih dahulu Bapak akan mengabsen kelas 4. Yang dipanggil silakan suara. Al-Kafir Ahmad Gabriel, Andani Aprilia Dirma, Andika Nopal Rizka Saputra, Firgi Ariza, Jonathan Fizi, Khairan Nakra, Maura Putri, Muhammad Raika, Rahmat Yuda, Devi Juanda, Satrio Patriagung, Zaira. Untuk kelas 5, Reno Pratama, Prananda Renitya, Fatur Rahman, Febiana Saputri, Cynthia Putri, Aura Fabiola, Rafid Azam Azikra, Arya Oktara, Ardiansa, Anika Sestriani. Baiklah, untuk kelas 4 ya. Sekarang kalian buka bukunya. Semuanya dibuka. Untuk kelas 9 di bawah semuanya, di bawah. Silakan kalian buka tema 1, yaitu kekayaan sumber energi di Indonesia. Pembelajaran 4, hemat energi, hemat biaya. Sudah ketemu? Nah, sekarang saya minta Khairan, silakan dibaca paragraf 1 ya. Halaman 21 ya, paragraf 1 dibaca ya. Hemat energi, hemat biaya. Hemat energi adalah mempergunakan energi yang ada dengan sepenuhnya saja. Energi yang kita gunakan tidak dapat diperbarui karena itu kita harus mempergunakan sehemat mungkin. Apabila kita hemat menggunakan energi, kita pun akan menghemat biaya. Selanjutnya paragraf 2, Andika. Contoh energi yang perlu kita hemat penggunaannya adalah listrik. Listrik merupakan energi yang tidak dapat dilihat namun dapat kita rasakan manfaatnya.
Listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pada saat ini, listrik sangat berperan dalam membantu berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Oke, paragraf 3, Satrio. Untuk mendapatkan listrik, manusia harus berusaha banyak membuat berbagai macam pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik antara lain pembangkit listrik tenaga air, pilta, pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, dan pembangkit listrik tenaga uap PLTU. Setiap pembangkit listrik ini memerlukan biaya yang sangat besar dalam pembangunannya. Oleh karena itu, kita harus menghemat dalam menggunakan listrik. Oke, yang terakhir Rifki ya, paragraf 4, baca. Ya. Keragaman listrik juga memakai biaya yang sangat tinggi. Kita harus membayar biaya pemasangan listrik di rumah dan harus membayar biaya penggunaan setiap bulannya. Semakin boros menggunakan listrik, maka akan semakin besar beban biaya yang harus dibayar. Yang paragraf terakhir untuk kelas 4 semuanya dibaca dalam hati ya. Semuanya dibaca dalam hati paragraf 4. Ya, paragraf kasih aku 5 menit. Ya, cukup ya. Nah, sekarang dari yang sudah dibaca tadi apa judulnya? Hemat energi, Hemat energi, hemat biaya ya. Kenapa kita harus berhemat energi? Karena energi itu tidak dapat diperbarui. Ya, energi yang berasal dari fosil itu tidak dapat diperbarui. Ada beberapa energi yang dapat diperbarui. Nah, fungsi berhemat adalah agar sumber energi yang tidak dapat diperbarui kita bisa memanfaatkan selama mungkin, selama manusia hidup di dunia ya. Nah, sekarang untuk kelas 4 ada yang ingin bertanya? Silakan yang ingin bertanya. Kelas 4 ya. Ya, silakan. Kera ya, baca tangannya. Bagaimana cara mengelola energi? Oke, ya. Pertanyaannya sangat bagus. Bagaimana cara mengelola energi? Nah, sebelum kita mengelola energi, kita harus tahu dulu kita tinggal di mana sekarang. Tinggal di negara Indonesia. Negara Indonesia punya apa? Punya undang-undang. Apa fungsi undang-undang? Untuk mengatur hajat hidup orang banyak agar keadilan merata. Nah, warga negara bisa mengelola energi dengan hak dan kewajiban yang seimbang. Artinya apa? Tidak melebihi hak dan punya kewajiban untuk melestarikannya. Itu adalah fungsi dari yang pertanyaan dari teman kalian. Oke, untuk kelas 4 sekarang Bapak minta kalian buat 2 kelompok ya. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Sekarang kalian kerjakan tugas latihannya di buku kalian. 3 soal strateg ya. Yang pertama, mengapa kita harus berhemat energi? Kalau kedua, coba jelaskan dengan cermat apa energi akan menghemat energi ya. Coba jelaskan dengan
Ya, dengan hemat kalian bagaimana cara menghemat energi ya, hemat biaya ya. Mengapa hemat energi, hemat biaya? Soal ketiga, bagaimana cara menghemat listrik? Nah, silakan kalian kerjakan ya. Kelas 4. Sekarang Bapak akan lanjut ke kelas 5 ya. Kelas 5 pelajarannya judulnya adalah statistik ya, matematika ya. Ya, pelajaran matematika judulnya adalah pengumpulan dan penyajian data. Nah, sekarang dibuka bukunya masing-masing. Nah, pengumpulan dan penyajian data. Data itu berasal dari suatu kejadian, suatu hal yang terjadi di masyarakat oleh kalian. Terus contohnya, ketika orang tua kalian tiap bulan menimbang getah karet, itu kira-kira berapa jumlahnya? Bervariasi ya. Beda-beda. Bulan Januari dapat 2 pikul 200 kilo, duitnya banyak ya. Bulan Februari 2 pikul setengah, tambah banyak duitnya ya. Bulan 6 dapat 1 pikul setengah, agak dikit ya. Bulan 8 kemarau sepikul seret ya. Nah itu kalian catatkan, orang tua kalian catat bulan Agustus harusnya mati karena getah dikit kemarau ya. Tahan dulu jajan-jajan, nanti dulu jajan ya. Itu fungsi dari statistik ya. Nah, dari hasil penimbangan tadi itu bisa dibuat namanya grafik, disajikan dalam bentuk grafik ya. Dalam bentuk kolom, dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram garis, diagram batang. Nah, itu dibuka lihat ada diagram apa namanya itu? Itu namanya diagram batang. Bentuknya seperti batang ya. Mengapa dinamakan diagram batang? Oke ya. Nah, sekarang dari yang sudah kamu jelaskan tadi, ada yang ingin bertanya? Pak. Oke. Bagaimana teknik wawancara? Oke ya, ini tadi pertanyaan Jonathan. Dia bertanya sangat bagus sekali pertanyaan. Tepuk tangan dulu. Bagaimana teknik wawancara? Wawancara adalah salah satu cara kita untuk memperoleh data ya, dengan cara salah wawancara. Cara ada penulisan langsung, wawancara. Nah, untuk wawancara tadi adalah pertama kalian janjian dulu dengan orang yang akan diwawancarai. Sudah janjian, kalian siapkan dulu pertanyaan. Baru kalian temui orangnya dan kalian mewawancarai. Lalu dicatat hasilnya dalam buku namanya tabulasi. Ya, seperti kalian nanti kan kita ada pemilu ya, pemilihan calon anggota DPR ya. Itu kan suaranya ditulis di tabulasi di IJ ya. Siang dapat 1 suara B, 1 suara IC, 3 suara itu dan seterusnya ya. Nah, untuk kelas 5 kalian kerjakan tugas ya, ada 3 soal. Soal pertama, silakan kalian catat ya. Apa yang dimaksud data? Soal kedua, bagaimana cara pengumpulan data? Soal ketiga, tuliskan 5 macam cara penyajian data. Untuk pengerjaannya sama dengan kelas 4, dibuat 2 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ya, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 30 menit ya untuk mengerjakannya ya. Sudah selesai? Sudah ya. Oke, sudah selesai. Kelas 5 menit lagi soalnya ya. Dan anak semua sudah habis waktunya. Kerjakan. Yang kalian kerjakan silakan dikumpulkan. Dikumpulkan di ketua masing nanti diserahkan ke depan. Ya, Bu bagian tadi. Ya. Di sini aku kan. Ya, bukunya. Sudah, nah, satu saja. Kan berkelompok. Ya, ini mana bukunya? Kelompok 2. Ini kelompok 2 ya. Tugas kelompok 3, kelompok 1 ya. Adalah sekalian, hari ini pelajaran sudah selesai dan kita akan masuk waktu istirahat sebentar lagi ya. Dan Bapak ingatkan untuk besok kalian
tetap yang kelas 4 membawa buku tema 9 dan kelas 5 kembali ke pelajaran tema 9 juga ya, kelas 5. Dan demikian Bapak ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi